Hai, saya Surya. Selamat datang di mata kuliah rangkaian digital. Pada kali ini, kita akan membahas tentang gerbang logika. Apa sih gerbang logika itu? Apa saja jenis-jenis gerbang logika? Bagaimana cara kerjanya? Untuk lebih jelas, mari kita simak video ini. Gerbang logika atau biasa disebut dengan logic gate adalah blok dasar yang membentuk rangkaian elektronika. Terdiri dari satu atau lebih inputan dan satu buah output. Terbuat dari komponen-komponen seperti transistor, resistor, dan dioda. Logic gate dikemas dalam bentuk IC atau Integrated Circuit. Berikut adalah jenis-jenis gerbang logika dasar, yaitu yang pertama, gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, dan gerbang XOR. Dalam ilmu digital, hanya dikenal logic high yang bernilai 1 dan logic low yang bernilai 0. Angka ini diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang bernama George Boole. Sampai saat ini dikenal dengan aljabar Boolean. Kita mulai dari logic gate yang pertama, yaitu gerbang AND. Berikut adalah simbol dari gerbang AND, memiliki dua buah input A dan B dan sebuah output Y. Persamaan gerbang AND, Y sama dengan A N B atau A dikali B. Untuk mempermudah memahami gerbang AND, sini diibaratkan dua buah saklar yang dirangkai secara seri yang terhubung ke sumber tegangan dan sebuah beban lampu. Sebagaimana kita ketahui, dalam ilmu digital hanya ada dua kondisi untuk inputan dan output, di mana hanya ada kondisi high atau berlogika 1 dan kondisi low atau berlogika 0. Jadi bila saklar tertutup, maka akan nilainya 1 atau high itu pada input, sedangkan pada output bila lampu menyala itu akan bernilai 1 atau high, dan bila lampu padam akan bernilai low atau 0. Nah, kita perhatikan pada rangkaian, lampu akan menyala bila ada arus yang mengalir di dalam rangkaian. Nah, di sini kita lihat arus akan mengalir jika rangkaian ini dalam posisi close atau saklar A dan saklar B tertutup, sehingga ada aliran arus dari sumber tegangan melewati lampu yang mengakibatkan lampu menjadi menyala. Dan ketika saklar A atau salah satu saklar A dan saklar B terbuka atau bernilai 0, maka tidak ada arus yang mengalir dalam rangkaian yang mengakibatkan output pada lampu jadi padam. Nah, di sini bisa kita lihat di tabel kebenarannya, mengacu pada percobaan tadi. Jadi jika nilai A ini 00, artinya saklar A dan saklar B terbuka, maka lampu akan padam atau bernilai 0. Nah, jika saklar A terbuka dan saklar B tertutup, jadi masih ada yang saklar
terbuka dan hanya satu yang tertutup, jadi tidak ada arus yang mengalir dalam rangkaian sehingga lampu akan padam. Kemudian selanjutnya, ketika saklar A bernilai 1 atau tertutup dan saklar B bernilai 0 atau terbuka, juga tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian dan menyebabkan lampu tetap padam. Nah, ketika saklar A dan saklar B tertutup, nah di sini ada arus yang mengalir pada rangkaian sehingga mengakibatkan lampu akan menyala. Jadi dari beberapa percobaan tadi bisa kita simpulkan untuk operasi gerbang N, nah, jika salah satu input A atau B ini bernilai low, maka output pada lampu akan low. Dan jika kedua input A dan B, saklar A dan saklar B ini bernilai high, maka baru dia lampu akan menyala atau pada output merupakan sinyal high. Nah, itu untuk gerbang N padam. Selanjutnya adalah gerbang OR. Berikut merupakan simbol dari gerbang OR yang terdiri dari dua buah input yaitu A dan B dan sebuah output Y. Persamaan dari gerbang OR adalah A plus B atau A OR B. Kita perhatikan pada rangkaian elektronika berikut. Pada gerbang OR, saklar dirangkai seperti ini, yaitu dirangkai secara paralel. Jadi sama seperti tadi gerbang N, di sini ada dua buah saklar A dan B sebagai input dan sebuah output Y yaitu lampu. Jadi pada operasi gerbang OR, jadi kita perhatikan pada rangkaian elektronika berikut. Jadi jika saklar A ini tertutup dan misalnya saklar B ini terbuka, jadi ada arus yang mengalir melalui rangkaian menyebabkan lampu menjadi menyala. Begitu juga sebaliknya, bila saklar B yang tertutup dan saklar A yang terbuka, arus akan tetap mengalir dalam rangkaian yang menyebabkan lampu menyala. Nah, bila kedua saklar terbuka atau bernilai low, jadi tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian mengakibatkan lampu menjadi padam. Nah, pada percobaan ini bila kita terjemahkan ke dalam bentuk tabel, nah, akan terlihat seperti ini. Jadi ketika input A dan B nya bernilai 0, jadi kedua saklarnya terbuka, dia lampunya akan padam atau 0. Nah, jika nilai A ini 0 atau terbuka dan nilai B ini 1 atau tertutup, jadi ada arus yang mengalir dalam rangkaian, jadi outputnya Y sama dengan 1 atau lampu menyala. Nah, pada gerbang OR, bila salah satu inputan A atau B ini tertutup, maka pada output akan menghasilkan 1. Nah, sehingga dapat kita ambil kesimpulan dari percobaan dan tabel kebenaran ini. Pada gerbang OR, jika input A dan input B ini keduanya low, artinya keduanya terbuka, jadi maka output akan menjadi low atau lampu padam karena tidak ada arus yang mengalir dalam rangkaian. Nah, jika input A dan B ini salah satu atau keduanya bernilai 1, maka output akan high atau lampu menyala. Selanjutnya adalah gerbang NOT. Berikut adalah simbol dari gerbang NOT.
yang memiliki sebuah input A dan sebuah output Y. Gerbang NOT biasanya sering disebut dengan gerbang inverse atau kebalikan. Persamaannya Y sama dengan NOT A. Jadi pada gerbang NOT saklar dirangkai seperti ini. Nah, pada gerbang NOT ini merupakan gerbang inverse atau kebalikan. Jadi bisa kita lihat pada rangkaian. Di sini ada sebuah input yaitu A dan sebuah output Y atau lampu. Nah, pada gerbang NOT jika input A ini bernilai 0 atau saklar ini terbuka, maka ada arus yang mengalir melalui lampu. Jadi sehingga lampu menjadi menyala atau bernilai 1. Nah, jika input A ini ditutup atau close atau bernilai 1, jadi maka arus akan langsung mengalir lewat sini. Tidak ada arus yang mengalir melewati Y, sehingga lampu akan menjadi padam. Nah, bisa kita terjemahkan dalam bentuk tabel. Jadi jika A-nya ini 0 atau saklarnya terbuka, maka nilai Y-nya adalah 1, lampu menyala. Dan sebaliknya, jika saklar A ini 1 atau tertutup, maka Y-nya adalah bernilai 0 atau kebalikannya.